Singa padang pasir, Gunung Uhud ketika perang tinggal sisa-sisa. Wahai penghulu para nabi, tahukah engkau? Sebagian pasukan Quraisy yang datang dari Mekah merasa telah menyelesaikan masalah terhebat dalam hidup mereka. Masalah itu dirimu. Sejak engkau dengan kata-katamu yang tak pernah dusta memproklamasikan kenabianmu dan menawarkan cara hidup yang baru, engkau menjadi target utama konspirasi orang-orang Quraisy. Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah ada dalam sejarah orang-orang Quraisy. Mengaku sebagai utusan Tuhan, menafikan dewi-dewi kuno, menarik orang-orang muda dan kaum miskin untuk dalam barisanmu. Barisan yang menggurita yang kemudian meninggalkan Mekah, menjadikan Yatsrib sebagai perkampungan mereka yang baru dan menamainya Madinah. Dari Madinah, engkau mengatur strategimu yang menggelisahkan orang-orang Mekah, termasuk meletupnya perang Badar yang membuat orang-orang Mekah tersaruk dalam kerugian besar. Keberhasilanmu bermigrasi bagi mereka adalah hinaan sekaligus serangan terhadap kekuasaan di semenanjung Arab secara keseluruhan. Tidak ada kompromi, bagi para pembencimu engkau harus mati. Sekarang di otak mereka misi penyerbuan ke Madinah yang meledakkan perang di Uhud kali ini benar-benar berhasil. Selain mereka hanya kehilangan sedikit orang, target utama mereka, dirimu, telah berhasil disingkirkan. Mereka berpikir engkau mati pula agama baru yang kau bawa. Islam mati, selesailah banyak masalah yang beberapa tahun terakhir mengganjal kedamaian orang-orang Quraisy Mekah. Menggoyang posisi politis mereka, mengganggu kepentingan bisnis mereka. Ketika engkau tiada, bagi mereka tidak ada lagi ganjalan, goyangan, dan gangguan. Itulah mengapa ketika kelompok kecil Muslim Madinah bergerak ke celah bukit, orang-orang Quraisy melihatnya tetapi diam saja. Jika dikejar, pengikutmu itu tentu akan melawan sampai mati. Jumlah mereka terlalu kecil. Orang-orang Quraisy berpikir kekuatan itu tidak berarti apa-apa jika dilepaskan sekalipun. Menghabiskan energi saja. Tanpa dirimu, kelompok kecil itu tidak akan berarti apa-apa. Bahkan orang Islam se-Madinah pun tidak ada apa-apanya. Ah, dangkalnya penglihatan manusia. Celakalah mereka yang menganggapmu terbunuh. Di luar perhitungan orang-orang Quraisy itu, bukankah Allah menyelamatkanmu? Wahai lelaki yang tajam ingatannya, dikelilingi para sahabat setia, engkau siuman dari tak sadarmu. Setelah memastikan orang-orang Quraisy menjauh dari punggung gunung, engkau memimpin sahabat-sahabatmu untuk bergerak ke celah bukit dan mendaki ke daratan yang lebih tinggi. Meski mereka telah menggenggam sebagian besar kemenangan, keadaan pasukan Quraisy sebetulnya tidak terlalu baik. Mereka pun tak terkendali. Barisan mereka tercerai-berai. Alih-alih berbaris rapi, Abu Sufyan, kawan lamamu yang menjadi pembencimu itu berusaha keras memperbaiki formasi. Semua telinga diteriaki agar merapat di belakang. Siapa yang melihat jasad Muhammad? Berkali-kali dia meneriaki orang-orang Mekah yang dipimpinnya. Ibnu Qami'ah, seberapapun dia yakin telah membunuhmu, dia pun ragu, sebab dia tak bisa membawa jasadmu. Dan memang Mus'ab ibnu Umair lah yang darahnya dia tumpahkan, bukan dirimu. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Abu Sufyan. Tidak ada yang berani mengklaim telah menemukan jasadmu. Tidak ada. Abu Sufyan pun yakin lebih daripada siapapun bahwa engkau masih hidup. Apa sekarang? Apakah perang masih mungkin dilanjutkan? Beberapa orang berjalan sempoyongan oleh luka di tubuh, terlebih oleh luka pada jiwa. Tercabik rasanya, kemenangan telah menarik ke depan mata, lantas lenyap begitu saja. Uhud adalah kawasan pegunungan gundul, terbuka, dan cadas yang tidak mudah ditaklukkan. Celah-celah gunung sungguh butuh kesungguhan untuk bisa didaki. Bongkahan-bongkahan batu raksasa berserakan di mana-mana. Mendakinya dalam kondisi sehat sempurna pun sungguh menguras tenaga. Kini apakah luka pada tubuhmu membuat bebanmu menjadi berlipat-lipat, wahai Rasulullah? Abu Ubaidah memanggil engkau dengan intonasi paling takzim yang bisa dia lakukan. Abu Ubaidah memandang wajahmu, rambut sebahumu yang tidak terlalu ikal, tidak pula terlalu lurus. Apakah engkau lihat bagaimana Abu Ubaidah merasakan kehancuran total dalam dadanya? Mungkin dia merasakan derita tak tertanggulangi saat menatap wajah yang di matanya senantiasa memancarkan cahaya kemuliaan begitu berdarah-darah.
wajahmu, pecahan-pecahan logam tenggelam dalam pipimu. Dengan tubuh gemetaran, Abu Ubaidah berjalan, menghuyung mendekatimu. Wahai utusan Allah, izinkan saya membersihkan wajah muliamu. Dengan nada yang keluar dari bibir Abu Ubaidah, tak konsisten dan sedikit berbisik, isak tertahan di batang tenggorokannya. Matanya memerah seketika, tak tertahankan, melelehkan air mata. Barangkali di benaknya tak percaya betapa manusia yang senantiasa dibincangi Allah begini dihinakan. Manusia yang bahkan dimuliakan para nabi pendahulu dan para malaikat begini kesakitan. Bukankah engkau jembatan langit dan bumi? Engkau mengangguk tanpa kata. Engkau kemudian duduk di atas cadas dan segera dikerumuni oleh sahabat-sahabat terbaikmu. Abu Ubaidah merundukkan badannya berpikir sejenak sebelum akhirnya meminta izin untuk mendekatkan wajahnya ke wajahmu. Saya akan mengeluarkan logam-logam itu dengan gigi saya, ya Rasul. Abu Ubaidah lantas menyorongkan wajahnya, menggigit bagian pecahan logam yang mencuat, mengeluarkannya perlahan. Dia tak ingin menimpakan kesakitan tambahan kepadamu, dan dia menarik pecahan topi baja itu dengan cara yang kasar atau buru-buru. Beberapa kali dia melakukan hal yang sama. Darah merembas dari tempat pecahan logam itu dicabut. 2 kali Abu Ubaidah menjeda gerakannya ketika dia merasakan nyeri lukamu seolah menular ke gusinya. Mulutnya memerah, rupanya 2 giginya tanggal. Tapi kesempatan mengurangi lukamu baginya tak sebanding dengan kehilangan kecil itu. Setelah mencabut pecahan logam terakhir di wajahmu, Abu Ubaidah mundur. Majulah Malik dari Khazraj dengan nada yang sopan. Dia menawarkan diri untuk menghentikan pendarahan di wajahmu. Malik kemudian menyedot darah dari luka di wajahmu. Barangkali baginya meludahkan darah seorang nabi, manusia yang senantiasa bercakap-cakap dengan Tuhan, zat yang menciptakan alam semesta. Sungguh tindakan yang tidak pantas. Malik tidak berpikir ada tindakan lain yang lebih masuk akal dibanding menelan tetesan darahmu, biar bercampur dengan darahnya sendiri, berulang-ulang hingga berhentilah pendarahan di wajahmu. Apakah kondisimu kini lebih baik, wahai putra Abdullah? Engkau tersenyum menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Cerahlah wajah Abu Ubaidah dan Malik seketika, lebih berseri-seri dibanding kapanpun. Meski niat utama mereka menyelamatkanmu, kata-katamu adalah janji yang menenteramkan. Bukankah kelompok kecil yang kau pimpin itu seolah mendapatkan kembali semangat mereka yang sebelumnya sempat menguap? Engkau dan para sahabatmu kembali gerak ke celah-celah. Engkau dan para sahabatmu kembali bergerak ke celah-celah tebing menuju puncak gunung. Siapakah mereka yang menyembulkan kepalanya dari balik bongkahan cadas yang terlindung itu? Satu di antara mereka tampak begitu antusias. Dia keluar dari bongkahan batu itu lalu menghampiri rombonganmu. Wajahnya tampak begitu syok antara ketidakpercayaan dan kegembiraan yang bukan kepalang. Dia Ka'ab bin Malik. Apakah yang membuatnya terlihat begitu yakin? Lalu membalikkan badannya dengan buru-buru. Kaum muslimin, segala puji bagi Allah, inilah Rasulullah. Dia terus meneriakkan kalimat itu penuh semangat. Apakah engkau terganggu dengan teriakan Ka'ab itu, wahai pembawa kabar gembira? Engkau menjawab reaksi Ka'ab itu dengan suara jelas. Engkau meminta Ka'ab menghentikan teriakannya atau orang-orang Quraisy akan mendengar suaranya. Ka'ab menyentuh teriakannya seketika. Karena suaramu yang membahana, juga oleh kesadarannya akan kebenaran peringatan nabinya. Apakah engkau tahu kesadaran Ka'ab datang terlambat? Teriakan Ka'ab segera berubah menjadi pesan berantai sambung menyambung ke seluruh bagian gunung. Tak seberapa lama terdengar derup kuda yang berisik dari arah lembah. Dialah Ubay, penunggang kuda dari Mekah yang pernah bersumpah akan membunuhmu tanpa turun dari kudanya. Muhammad, teriaknya, jika engkau lari, aku tak akan lari. Ubay segera mendatangi kerumunan muslim yang otomatis membentuk perisai pelindungmu. Mereka menghunus senjata masing-masing, siap menyerang Ubay. Engkau mengangkat tanganmu memberi tanda kepada Haris bin Al-Simmah meminjam tombak salah seorang sahabatmu. Engkau melangkah dengan wibawa dan menyihir semua sahabatmu untuk diam di tempat, tak bergerak, tak bersuara. Perintahmu begitu efektif seperti kibasan tangan mengusir kumpulan lalat. Ubay menarik tali kekang kudanya, memaksa tunggangan yang dia namai
Awd itu maju beberapa langkah, pedangnya mengacung siap membabatmu. Alangkah cepat tombakmu wahai ayah Fatimah. Belum lagi pedang Ubay terkibas. Dia merasakan irisan cepat pada lehernya. Tombak di tanganmu menusuk jauh lebih cepat dibanding yang dia bayangkan. Pedang pembencimu itu terbanting, tangannya memegangi leher yang segera bersimbah darah. Tubuhnya limbung, nyaris terbanting dari punggung Awd. Namun dengan cepat dia berhasil menemukan keseimbangan. Wajahnya sepucat orang yang mati mendadak. Segera dia memacu kudanya melarikan diri. Kuda Ubay berlari kencang menuruni lembah, menjauhi engkau dan pasukanmu, menuju perkemahan orang-orang Quraisy. Safwan, keponakannya, menyambut kedatangan Ubay bersama-sama orang Quraisy lainnya yang sedang berkumpul di depan perkemahan. Segera Safwan bin Mu'attal dan orang-orang menurunkan Ubay dari kuda, membawanya masuk ke kemah. Darah dari luka leher Ubay merembes sudah. Muhammad telah membunuhku, rintih Ubay dalam kalimat yang tidak jelas. Serak, terputus-putus, kepalanya disenggal bantal. Safwan bin Mu'attal mencoba menghentikan pendarahan di leher Ubay. Muhammad berkata, dia akan membunuhku. Kata Ubay lagi, demi Tuhan, jika dia meludahiku maka dia sudah membunuhku. Engkau tahu Ubay terlalu berlebih-lebihan. Lukanya sebetulnya tidak terlalu parah. Masalah terbesarnya hanyalah mental yang pecundang. Mentalnya terjun bebas ketika melihat ketangkasanmu menghujamkan mata tombak. Kepercayaan dirinya rontok oleh memori perang Badar ketika engkau berjanji akan membunuhnya. Sama saja dengan sumpahnya untuk membunuhmu. Bagaimanapun kesaksian Ubay cukup memastikan engkau masih tegak berdiri. Orang-orang saling berpandangan. Mereka mungkin tersentak oleh kenyataan bahwa engkau masih hidup. Seketika wajah mereka menegang. Perang belum selesai. Gerbang Safa. Duhai lelaki yang lembut hatinya, apakah yang terasa oleh hatimu ketika tahu alasan mengapa Haris bin Al-Simmah yang engkau perintahkan untuk mencari jasad Hamzah, pamanda tercinta, singa padang pasir, tak jua melapor? Ketika Ali bin Abu Thalib, suami anakmu, engkau minta menyusul Haris, barulah keduanya datang kepadamu dengan mundung di wajah mereka. Engkau segera menemukan jawabannya. Jasad Hamzah terbujur di hadapanmu. Orang yang melihat mungkin menduga sesuatu yang berat tengah dirasakan olehmu. Begitu beratkah beban yang tertanggung oleh hatimu? Apakah memerah wajah dan matamu? Akankah gemetaran tanganmu? Mungkinkah suaramu keluar bercampur isak yang tertahan? Selama hidupku, aku tak pernah marah separah yang kurasakan kali ini. Jika kelak Allah memberikan kemenangan kepada kita, akan kurusak muka 30 mayat kaum Quraisy. Para sahabat, orang-orang yang berada di sekitarmu tak berani berinisiatif apapun. Barangkali karena mereka tak pernah melihat keadaanmu yang sekarang. Hamzah, pembelamu yang gagah, tak tertandingi, hari ini terbujur dengan jasad yang terkoyak-koyak. Dadanya terbelah dan jelas ada bagian dalam tubuhnya yang hilang. Wajahnya juga rusak dengan organ-organ yang tidak lagi berada pada tempatnya. Apakah yang engkau alami kemudian ketika keluar dari bibirmu kata-kata bersajak dan terdengar agung di telinga para sahabatmu? Kata-katamu itu terdengar khusyuk, hati-hati dan penuh perasaan. Kata-kata yang diyakini bukan berasal dari bumi. Jika kalian ingin melakukan pembalasan, balaslah sesuai dengan yang mereka lakukan kepadamu. Tetapi sesungguhnya memberikan maaf itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Alangkah indah kata-kata itu. Engkau menatapi sahabat-sahabatmu, lalu mengatakan sesuatu. Engkau membatalkan sumpahmu sebelumnya, lalu melarang keras setiap tindakan merusak muka mayat pada setiap peperangan berakhir. Jika di antara kalian memukul, jangan memukul di bagian wajah, karena Tuhan menciptakan Adam dalam citranya. Apakah yang engkau rasakan kini, wahai lelaki yang kata dan perbuatan tak pernah bertentangan? Apakah engkau sedang berusaha menelan kemarahanmu, menawarkan luka hatimu? Bukankah meski dengan cara apapun, wajah Hamzah masih membayangimu? Bagaimana mungkin menghapus Hamzah? Dia seorang paman, sahabat dan pelindung terbaik bagi dirimu. Apakah engkau ingat kepahlawanan Hamzah waktu awal keteguhan hatimu diuji berkali-kali, masa-masa sulit di Mekah? Sewaktu engkau mulai ditentang oleh para pemuja berhala, pemuka-pemuka Quraisy,
Ingatkah engkau ketika suatu hari engkau duduk di gerbang sofa, tempat yang selalu dilalui peziarah yang melakukan ritus berjalan cepat 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ketika itu datang seorang lelaki dari klan Makhzum bernama Amr bin Hisham. Orang-orang mengenalinya dengan sebutan Abu Al-Hakam, pemegang teguh janji, pemersatu janji. Namun para muslim menyebut dia dengan julukan berseberangan Abu Jahal, bapak kebodohan. Tanpa sebuah permulaan percakapan yang baik, Abu Jahal memaki-makimu dengan cacian yang menghinakan. Bukan belum pernah engkau mendengarkan ejekan serendah itu? Lalu mengapa engkau terdiam, wahai cucu Abdul Muttalib? Apakah karena engkau berharap suatu saat Abu Jahal menjadi pembelamu seperti yang engkau sebutkan dalam doamu? Engkau hanya menatap laki-laki itu tanpa suara, tanpa kata-kata. Tetap seperti itu hingga kata-kata Abu Jahal benar-benar terkuras sampai laki-laki itu meninggalkanmu, bergabung dengan orang-orang Quraisy yang tengah berkumpul di sebuah bangunan di samping Ka'bah. Apakah yang engkau rasakan saat itu? Bukankah kini terlihat muram wajahmu? Sedihkah engkau mendengar kata-kata Abu Jahal atau oleh sebab lainnya engkau kemudian bangkit dan melangkah pulang? Tahukah engkau sepeninggalmu dari arah jauh menderap kuda gagah yang ditunggangi oleh penunggang yang juga gagah, lelaki pada awal 40-an yang mencapai kematangan hidupnya. Tubuhnya seperti raksasa baik hati, jubah dan bagian belakang sorbannya berkibaran saling tabrak dan dengan angin gurun. Di punggungnya terpanggul busur panah besar dan anak panah yang mengumpul di tabungnya. Lelaki itu memiliki sorot mata sebagaimana seharusnya seorang pahlawan menukikkan pandangannya. Sikap tubuhnya di atas kuda sempurna, tidak membungkuk, tidak pula terlalu membusung. Dialah Hamzah, pamanmu, petarung nomor 1 di Mekah. Namanya masyhur sebagai yang terkuat. Siang itu, seperti kebiasaannya sepulang berburu, dia mendatangi Ka'bah untuk melakukan penghormatan kepada Tuhan. Ketika itu di sekitar Ka'bah terdapat lingkaran tempat para peziarah berkumpul. Mereka datang untuk melakukan aktivitas mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sesuatu yang juga akan dilakukan oleh Hamzah hari itu. Ketika melintasi gerbang sofa, seorang perempuan yang rumahnya berada di sekitar tempat itu menyambut kedatangannya. Dia seorang bekas budak keluarga Abdullah bin Jud'an Al-Ta'im. Rupanya perempuan itu melihat bagaimana Abu Jahal melecehkanmu dengan kata-kata kasarnya. Dia merasa tidak terima ketika menyaksikanmu dicaci oleh Abu Jahal dengan kata-kata yang begitu tidak pantas. Engkau adalah penyayang kaum muslim. Ketika engkau menderita, orang-orang terpinggirkan. Semacam perempuan itu memiliki kepekaan kuat untuk memahami kepedihanmu, merasakan kesedihanmu. Abu Umarah, seru perempuan itu sembari mengadang laju kuda Hamzah. Dia merapatkan kain penutup wajahnya saat angin membuat gerakan yang sedikit menyingkap bagian wajahnya. Seandainya saja engkau menyaksikan bagaimana Muhammad putra saudaramu diperlakukan buruk oleh Abu Jahal. Hamzah menghentikan langkah kudanya yang sebelumnya memang sudah berjalan pelan. Perempuan tadi melanjutkan kalimatnya. Abu Jahal melihat Muhammad duduk di sini, menunjuk satu sudut tempat engkau duduk sebelumnya. Kemudian dia mengejek Muhammad dengan kata-kata kotor, lalu pergi meninggalkannya begitu saja. Engkau tahu, Hamzah memiliki hati yang memberi sebuah keseimbangan terhadap postur tubuhnya yang kokoh dan menjulang. Perasaannya peka dan sangat mudah tersentuh. Namun dia adalah laki-laki paling pemberani di antara kaum Quraisy. Jika merasa diperlakukan tak adil atau dilecehkan, maka singa dalam dirinya bangkit untuk membela diri. Apa yang dikatakan perempuan itu tentang perlakuan Abu Jahal terhadapmu sama saja sebuah injakan di kepalanya. Seketika kemarahan meringkusnya. Setelah perempuan itu melengkapi kisahnya dengan mengatakan kemana Abu Jahal pergi, Hamzah turun dari kuda dan menderapkan langkahnya menuju bangunan tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Segera ditemukan Abu Jahal yang tengah ikut menggerombol bersama para Quraisy lainnya. Tanpa memulai sebuah percakapan apapun, Hamzah menyerbu Abu Jahal, mendorongnya dan menghantamkan gagang busur panahnya ke kepala lelaki bermulut caci maki itu. Kini aku memeluk agama Muhammad dan mendakwahkan apa yang beliau dakwahkan. Akankah engkau tetap menghinanya? Jika engkau mau, mari kita bertarung 1 lawan 1. Abu Jahal tak menjawab. Di kepalanya berputar berbagai pertimbangan.
Sekuat apapun Hamzah, melawannya bukan berarti tak ada peluang untuk menang. Namun melihat situasi, bukan saat yang tepat untuk membuat masalah menjadi lebih panjang. Beberapa orang dari klan Makhzum berdiri dan bersiap menyerang Hamzah. Abu Jahal buru-buru mengangkat tangan. Biarkan dia, karena demi Tuhan, aku telah menghinamu Muhammad keponakannya dengan hinaan yang menyakitkan. Setelah menyaksikan jasad Hamzah, engkau mencari-cari Zubair. Apakah yang tersembunyi di balik dua matamu itu? Apakah itu semacam kekhawatiran yang merambat menuju puncaknya? Cepat kuburkan Hamzah sebelum ibumu datang. Pergilah kepadanya dan ajak dia kembali ke Madinah. Ujarmu kepada pemuda itu. Zubair tampaknya segera mengerti apa yang dipikirkan olehmu dan apa yang harus dilakukan. Dia tidak menunggu detik berikutnya berganti. Dia meninggalkanmu untuk mencari ibunya. Apakah engkau sedang membayangkan keremukan hati yang akan dialami Sofiyah, ibu Zubair sekaligus saudara perempuan Hamzah jika menyaksikan kondisi jasad saudara laki-lakinya itu? Ketika engkau dan para sahabatmu tengah memeriksa jasad-jasad muslimin korban perang Uhud, Sofiyah, Ummu Aiman, dan istrimu Aisyah sedang menuju tempat itu, apakah engkau berpikir sesuatu yang dramatis? Bahkan boleh jadi di luar kendali bisa saja terjadi. Ketika datang kepastian pasukan Mekah telah meninggalkan Uhud, para perempuan Madinah segera berangkat ke Uhud untuk merawat luka pasukan muslim sekaligus mengkonfirmasi kabar tentang sanak saudaranya yang pergi ke Uhud, mengadang pasukan Mekah yang akan menyerang Madinah. Tapi ini sungguh kondisi yang berbeda. Selain pihak muslim banyak yang terbunuh, beberapa jasadnya rusak luar biasa. Bukankah bagimu saja kondisi jasad Hamzah telah meremukan perasaanmu? Bagaimana dengan Sofiyah? Ya Rasulullah, Zubair cepat kembali menemuimu. Wajahnya mengeliat oleh keringat, tapi bajak telah dia tanggalkan sejak tadi. Selain oleh basah darah, pakaiannya juga koyup oleh keringat. Ibu tidak mau kembali ke Madinah sekarang, kata Zubair. Beliau telah mendengar kabar tentang kondisi paman Hamzah. Ibu mengatakan apapun yang dilakukan demi Allah, beliau pasti merelakannya. Ibu berjanji akan tetap tenang dan tabah insya Allah. Apakah engkau tertegun mendengar kalimat Sofiyah melalui lisan anak laki-lakinya yang pemberani itu? Wahai lelaki yang berhati sekukuh karang, terbayangkanlah olehmu keteguhan hati Sofiyah dan ketegaran jiwanya. Engkau akhirnya tak bisa menolak kedatangannya. Sofiyah datang tak lama kemudian. Rombongan para perempuan dari Madinah semakin banyak berdatangan. Terlihat di antara mereka Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib sekaligus putri tercintamu. Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Bisik Sofiyah di samping jasad Hamzah. Kedua telapak tangannya menutup mulut, air mata berhamburan. Beberapa detik dia tak sanggup berkata apa-apa. Sembari menahan derita batin yang bertalu-talu, Sofiyah berlalu. Dia kemudian mendekati jasad Abdullah bin Jahsy, keponakannya. Abdullah adalah anak Umaymah, saudara perempuannya. Tangis pecah meski diusahakan tidak berlebihan. Tidak beda dengan Hamzah, kondisi jasad Abdullah pun begitu parah. Jejak kebiadaban nyata di sekujur tubuhnya yang tercabik-cabik. Kemungkinan engkau tak bisa lepas dari kepiluan itu. Apakah itu air mata yang menggerlapi sekitar matamu? Fatimah mendekatimu seperti tengah mengalihkan kepedihanmu. Sang Az-Zahra memintamu bersiap seketika dia membalutkan kain di beberapa bagian tubuhmu yang masih mengeluarkan darah. Bahkan wajah Fatimah yang senantiasa terlihat seindah mawar merah hari itu menjadi sendu, seolah tubuh ringkihnya seperti terayun oleh derita melihat begitu banyak pengikut ayahnya mati, sebagian dengan cara yang keji. Hari ini begitu banyak kematian, banyak pengikutmu gugur. Engkau memerintahkan semua jasad para pahlawan Madinah diletakkan di dekat jasad Hamzah. Bersama yang lain, engkau lantas membungkus jasad Hamzah dengan jubah. Engkau memimpin sholat jenazah untuk Hamzah. Sebelum mensolatkan seluruh pejuang yang gugur satu persatu, seluruhnya 72 kali sholat jenazah. Penggalian liang lahat engkau perintahkan dilakukan pada saat yang hampir bersamaan. Atas pengetahuanmu, setiap satu liang lahat digunakan untuk mengubur 2-3 jasad muslim. Hamzah dan keponakannya Abdullah
dikuburkan dalam satu liang. Apakah sampai pada tahap ini engkau masih merasakan dentuman yang dahsyat di dadamu, wahai lelaki yang suka menyendiri? Mungkinkah itu karena bayangan Hamzah yang tak pernah lelah mendukungmu, kemudian engkau sandingkan dengan perlakuan musuh terhadap jasadnya setelah mati yang sungguh tak manusiawi? Selesai dengan Hamzah, engkau lantas mengedarkan pandanganmu. Apa yang hendak engkau katakan? Carilah Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr. Lantang engkau berbicara. Mereka di dunia adalah sahabat yang tak terpisahkan, maka kumpulkan mereka dalam satu liang.